Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Aji Sutama. Kita Purnamasari. Dedi Dukun. Makassar siang ini. Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kita ikuti dialog interaktif luar studio. Kris yang cemumua, cepat, mudah, murah, aman, dan handal dari Gedung Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Bersama rekan kami ada Fitriani Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saat sekarang kami akan berbincang tentang kris yang cemumua. Nah, kalau bicara cemumua ini kayaknya agak monyong-monyong dikit ya mulut kita ya. Ya, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah, seperti apakah tentunya kita akan mendengarkan dulu yang berikut ini sebelum kita lanjutkan perbincangan di saat ini. Digitalisasi semua jadi mudah, bayar cepat, hidup tambah indah. Tapi ingat jangan terlena, bijak pakai sehat jiwa raga. Ayo manfaatkan, jangan kebablasan. Digitalisasi cerdas maju tanpa beban, mari kita pakai kris. Kendalikan hidupmu, jauhi judi online. Baik, dari lantai 4 Bank Indonesia, Sulawesi Selatan, kita bersama dengan dua narasumber kami yang sangat cerah hari ini ya. Baik, kita langsung menyapa Bapak Martohap Rinaldo, analis junior tim sistem pembayaran Bank Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Iya, baik ada Ibu Sarah Mahardika, First Manager Service Quality Bank Mandiri. Selamat pagi Mbak Fitri, iya, selamat pagi semuanya, ya. Tetap segar. Nah, kita bicara tentang kris, ini bukan nama orang ya, bukan. Nah, kalau kris ini kan sekarang menjadi alternatif pembayaran ya, dan sangat populer saat sekarang. Kita tinggal membawa handphone dan kemudian bisa mengakses lewat kris ini. Nah, cuma yang menariknya ini kris ini kadang-kadang jadi QRIS, jadi keris, jadi dan sebenarnya namanya yang tepat itu apa sih? Kita mulai dulu di Mas Tohap. Simpel aja Bu, panggilannya secara resmi Bank Indonesia bilangnya kris gitu ya. Jadi bukan QRIS, bukan kiris, apalagi ya bukan krisis gitu ya. Jadi kris ya Bu ya. Jadi simpel cuman satu suku kata gitu. Jadi memang kris ya. Jadi sekali lagi pendengar dan juga pemirsa, karena terbiasa ini saya mau bayar pakai kiris, ternyata adalah kris. Jadi memang kita harus mempopulerkan ini ya, kris. Nah, kalau disebut dengan kris tadi, bisa dijelaskan nih sebenarnya apa sih kepanjangan kris itu sendiri? Ya, jadi kris itu singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi dia sebuah QR standar yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, yang tujuannya untuk menstandarkan QR code pembayaran di Indonesia gitu. Jadi cukup dengan satu QR code, toko ataupun merchant bisa menerima pembayaran dari berbagai macam e-wallet ataupun berbagai macam PJP. Dan untuk masyarakat ini gunanya adalah untuk pembayaran tadi cemumuah dan juga untuk mendorong inklusi keuangan bagi kelompok-kelompok UMKM dan juga lainnya gitu Bu. Nah ke Mbak Sarah susah enggak sih? Kalau tadi kan bahasanya mudah murah gitu. Berarti kan tidak sulit ya untuk bisa membuat kris itu sendiri.
Betul, sebenarnya kalau Kris ini mau dibilang susah nggak susah banget. Jadi saya sedikit cerita gitu ya pemirsa Bu Fitri, Mas Tohab bahwa sebelum-sebelumnya mungkin beberapa di antara masyarakat kita terutama yang memiliki merchant itu kadang-kadang merasa bahwa saya nggak mau deh shifting transaksi saya dari yang manual ke Kris. Tetapi pada saat mereka bisa melakukan pembukaan rekening dengan mudahnya, terus nanti Krisnya diimplementasiin gitu ya untuk pembayaran masyarakat, itu gampang banget. Jadi udah nggak ngelibatin uang tunai, mengurangi resiko adanya selisih dan segala macam. Tinggal klik aja, setelah itu arahkan ke QR-nya, langsung bayar, langsung beres. Jadi kalau dibilang mudah banget, cepet banget. Nah, kira-kira persyaratan apa sih ya untuk bisa membuat Kris ini? Kan pasti ada juga yang sudah mau berpikir tidak mesti harus punya usaha besar, ya UMKM sekarang juga udah rame-rame, penjual bakso juga ya, makan bakso sekarang udah pakai Kris ya. Jadi ini menarik. Kira-kira bagaimana persyaratannya, Mbak? Oke, kalau dibilang persyaratan kan sebenarnya Kris ini boleh terjangkau untuk seluruh masyarakat ya. Di merchant mulai dari kategori mikro, kecil, menengah sampai atas itu udah bisa banget menggunakan Kris. Nah, caranya pastiin dulu nih Bapak Ibu yang pemilik merchant tadi itu punya rekening dulu sebagai rekening penampungan nanti untuk menerima dananya. Setelah itu nanti baru bisa dikoordinasiin sama bank penerbit dari rekening buat QR-nya. Kalau di kami sedikit cerita gitu ya, namanya ada Livin Merchant. Nah, di situ tuh bisa nerbitin yang namanya Kris dari pembukaan rekening yang tadi. Prosesnya nggak lama, kurang lebih paling lama 15 menit. Nah, setelah itu boleh dipasang. Ada beberapa metode Mbak Fitri, boleh menggunakan dari misalnya onboarding Krisnya itu sendiri, atau menggunakan langsung dari mesin edisi kalau yang sudah existing ya, ataupun misalnya menggunakan Livin Merchant yang tadi. Jadi dari situ tuh udah bisa ngarahin, udah masang di merchantnya, pembelinya nanti customernya tinggal scan udah beres. Jadi tinggal bikin rekening, terbitin Krisnya. Oh, enggak susah ya. Nggak Jadi susah kalau misalnya banget. ada yang baru buka usaha sekarang, ya untuk adaptasi digital ini boleh harusnya banget, sudah punya Kris ya. Iya, jadi saya rasa juga sebagian Mas Tohab ya, sebagian besar merchant tuh udah punya rekening ya Bu ya. Jadi udah bisa banget untuk bisa nge-create Krisnya. Betul, Iya, serba dan online. sudah online. Nah, Mas Tohab, ini kan juga ada yang namanya meningkatkan inklusi finansial. Ini perlu jelas nih, apalagi sekarang memang lagi era-era inklusi ya. Jadi pengen tahu, ternyata juga finansial itu ada inklusinya. Jadi meningkatkan inklusi finansial dan juga adopsi dari keuangan digital kita. Nah, kira-kira bisa dijelaskan seperti apa sih maksudnya tuh, Mas Tohab? Jadi mungkin sebagai gambaran ya Bu ya, dulu tuh kalau merchant itu untuk terhubung dengan pembayaran digital tuh agak susah dan relatif mahal ya. Jadi misalnya kayak kita pakai, dulu kan orang tuh masih pakai debit, kredit, itu bergantung ke mesin EDC. Padahal kalau misalnya kita tahu, mungkin nanti Mbak Sarah juga tambahkan, itu satu mesin EDC itu harganya 1 jutaan ya kayaknya, lebih. Jadi itu dan itu investasi yang cukup besar baik bagi merchant maupun bagi perbankan. Makanya sering tuh ditarik EDC dari merchant yang emang transaksi nggak jalan gitu, jadi nggak memberikan keuntungan lah. Nah, sedangkan dengan Kris itu cukup dengan satu QR code yang di print aja, nah itu jauh lebih murah dan jauh lebih terjangkau buat semua pihak gitu ya, bahkan dari kelompok unbankable sekalipun. Nah, itu jadi mereka terhubung dengan ekosistem digital secara gampang. Nah, ketika udah terhubung tersebut, akses ke layanan-layanan keuangan ataupun layanan e-commerce lainnya jadi lebih mudah. Masuk ke ekosistem online ride hailing kayak Gojek dan Grab lebih gampang. Masuk lagi ke e-commerce kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain juga lebih gampang. Bahkan sekarang kalau misalnya Bu Fitri juga tahu kan banyak tuh yang live jualan ya, entah dari Facebook, TikTok. Nah itu cukup ramai di marketplace itu ya. Benar. Jadi selain transfer tuh kadang tuh mereka udah tinggal scan Kris dari jarak jauh. Langsung ya, ke barcode gitu ya. Nggak perlu lagi harus ke kantor pos untuk transfer uang dan segala macam gitu Bu. Iya, jadi itu yang dimaksud itu tadi ya. Iya, makanya secara statistik ya Bu ya, jumlah di Sulsel sendiri itu jumlah merchant Kris itu udah mencapai 1 juta lebih. Nah, kita bandingkan dengan EDC itu cuma ada 30-an ribu di Sulawesi Selatan. Jadi 30 kali lipat lebih banyak dibandingkan EDC. Nah, itu yang namanya mendorong inklusi keuangan gitu Bu Fitri. Asik. Nih, saya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, ini kan ada juga ya yang bilang bahwa Kris itu hanya untuk satu bank saja. Ada juga yang bilang enggak, itu bisa dipakai oleh semua, all pay gitu ya. Gimana?
Oke, Mbak Sarah? Oke Bu Fitri. Jadi sebenarnya Kris ini dimunculin tuh untuk merangkum gitu ya, untuk merangkum semua merchant biar lebih banyak lagi. Plus dengan merangkum semua aplikasi. Jadi inisiatif ini tuh memang sebenarnya lebih ke menyeragamkan sistem pembayaran. Jadi nggak usah lagi tuh satu merchant masang beberapa metode pembayaran. Kalau misalnya Jadi nggak perlu pasang semuanya iya, gitu ya. bener, cukup satu aja karena satu yang dipasang si merchant ini itu sebenarnya sudah bisa di-apply atau sudah bisa digunakan oleh berbagai mobile banking dengan background banyak bank gitu ya. Yang kedua, segala macam e-wallet tadi yang disebutkan oleh Mas Tohab juga bisa mengakses itu. Jadi pemirsa yang menggunakan merchant di sana tuh, masyarakat kita yang menggunakan Kris ini sangat gampang banget kalau misalnya mau, jangan ribet lagi berpikir bahwa cuman satu, metodenya beda lagi dan beda lagi. Ini sama sih metodenya secara keseluruhan. Jadi sebenarnya tidak benar ya bahwa harus misalnya ke banknya Mbak Sarah berarti harus ke bank ini. Betul, Enggak ya? Jadi betul, sebenarnya bisa semuanya ya. Nah, hampir semua mobile banking saya rasa perbankan juga ataupun e-wallet sudah punya aplikasi untuk scan Kris kan ya. Jadi customer di luar sana tuh nggak usah khawatir, ataupun merchant sendiri tuh nggak usah pasang banyak-banyak barcode QR yang tadi, satu aja cukup, itu sudah bisa diakses untuk seluruh e-wallet ataupun mobile banking. Ya, kalau perkembangan sampai saat ini Mas Tohab dengan potensi penggunaan Kris ini, apakah memang ini cukup membantu UMKM kita untuk bisa meningkatkan perekonomiannya begitu? Dengan ya otomatis ya sekarang kita adaptasi dengan digitalisasi begitu. Pastinya tentu membantu ya Bu Fitri ya. Jadi tadi meningkatkan akses inklusi keuangan. Jadi kalau misalnya sekarang itu generasi yang paling banyak di Indonesia dan juga di Sulawesi Selatan itu 50% dari Gen Z dan Gen Y. Yang apa-apa serba praktis, apa-apa bawa handphone gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak Gen Z ini kan suka yang cemumua tadi ya. Jadi kalau pergi ke mall, pergi ke toko, pasti nggak perlu repot-repot, nggak mau repot-repot lah bawa dompet tebal gitu ya. Jadi tinggal tanya bisa bayar pakai Kris nggak? Bisa. Nah itu yang jadi opportunity yang harus dimanfaatkan oleh merchant. Jadi setidaknya walaupun masih menerima tunai, tapi membuka juga alternatif untuk non tunai, untuk tadi kesempatan itu tidak hilang gitu aja. Jadi maksudnya saya nggak punya uang tunai ya, tapi ketika berbelanja bisa nggak pakai Kris? Nggak bisa, yaudah saya pilih toko lain. Nah itu salah satu contoh sederhana yang harapannya bisa membantu UMKM untuk tadi menjangkau market. Dan bukan cuma pengunjung yang datang langsung Bu, tadi yang saya bilang dari jarak jauh juga. Sekarang tinggal kirim Krisnya, tinggal scan gitu ya. Jadi belanja itu gampang sekali sekarang. Iya, ini kalau beli apa-apa biasanya tinggal dikirimkan ke kita ya. Ini bayar pakai ini gitu ya. Sekarang sudah makin canggih ya. Baik. Nah, kalau misalnya begini, Mas Sarah, ini tidak bisa dipungkiri ya bahwa ada juga keluhan dari masyarakat kita, khususnya juga pengguna Kris itu, bahwa saya pilih transfer aja bayarnya ya, karena biasanya Kris itu agak lambat masuk ke rekening kita. Gimana sih sebenarnya proses pengiriman dananya gitu? Oke, kalau dibilang pengiriman dana, setiap perbankan gitu ya ataupun e-wallet yang mengeluarkan QR dari Kris sendiri itu punya kebijakannya masing-masing. Cuman kendala-kendala yang kita hadapi tadi itu karena memang sangat bersinggungan sama sistem digital akan selalu ada seperti itu. Minimalisirnya beberapa cara nih Bu Fitri, Mas Sohab. Pertama mungkin dari sistem merchantnya sendiri harus cek dulu settingan merchantnya tuh seperti apa. Karena kan masing-masing background dari e-wallet ataupun perbankan itu ada caranya sendiri-sendiri. Apakah misalnya real time masuk, 2 kali masuk atau 3 kali masuk dan sebagainya. Yang kedua, pastikan jaringan internetnya memang sudah stabil. Karena kan kita menggunakan sistem internet digital ya. Jadi mau nggak mau kita bergantung banget nih sama stabil si digital tadi. Yang ketiga, harus sering merefresh kembali. Kadang tuh merchant suka lupa bahwa di sistem penerimaan dananya tuh harus direfresh terus supaya tahu nih dananya tuh udah masuk atau enggak. Jadi memang sering-sering dilakukan settingan yang tadi. Dan berikutnya juga harus mastiin bahwa sistem pembayaran yang di-scan oleh customer itu benar-benar nama merchantnya kita. Jangan sampai cuma ngelihat nominalnya udah masuk nih, merchantnya merchant kita enggak, karena kan setiap merchant Kris itu sudah ada penamaannya sendiri. Jadi kalau misalnya pun Bapak Ibu di luar sana ngeluhin terkait dengan lama masuk dan sebagainya, coba dicek beberapa hal yang tadi. Tapi keberadaan Kris ini sebenarnya itu bermanfaat banget Bu Fitri, karena ada beberapa hal yang jadinya lebih efisien dari sisi pembayaran, dari sisi penggunaan uang tunai yang dikurangi sehingga resikonya tidak ada lagi dan sebagainya. Kayak gitu sih sebenarnya. Iya, sebenarnya begitu ya. Tapi ada juga yang memanfaatkan, misalnya kayak menipu sudah membayar seolah-olah sudah membayar gitu ya. Ini ya sudah kelihatan ya dan melarikan diri. Jadi padahal sudah makan itu ya. Betul. Mau bayar. Jadi waspadanya di pemiliknya si QR tadi ya untuk bisa benar-benar ngecek aja. Tapi itu bisa banget diantisipasi kondisi yang tadi.
Iya, kita menghindari yang menghipnotis ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini Mas Nohab, tentunya kan pasti ada maintenance di situ ya di kris itu dan pasti membutuhkan biaya. Kira-kira biayanya seperti apa sih kalau penggunaan kris itu? Biaya kris itu bisa dibilang relatif sangat lebih murah dan lebih terjangkau. Kalau saya kasih gambaran, kalau kita pakai kartu kredit, kartu debit di mesin edisi itu berkisar 1-3% gitu ya. Dari misalnya harganya, dari harga dari biaya transaksi gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita pakai kris itu cuma 0,3 sampai 0,7% gitu ya. Bahkan sekarang Bank Indonesia sejak 1 Desember 2024 nanti untuk transaksi usaha mikro di bawah Rp500.000 itu dikenakan biaya 0%, jadi gratis untuk usaha mikro. Dan kalau kita lihat tiket sesi itu ternyata rata-rata transaksi kris di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan itu masih mayoritas di bawah 100.000. Jadi sangat-sangat memberikan stimulus untuk merchant atau pengusaha mikro gitu. Semangat untuk bikin kris itu ya. Iya benar. Nah tapi tadi Bu, misalnya saya kasih contoh 100.000 ya. Kalau misalnya dia usahanya usaha reguler, kalau usaha mikro gitu kan 0,3%, ya itu cuma 300 perak Bu dari satu kali transaksi. Nah itu jauh lebih murah dibandingkan tadi kartu kredit dan kartu debit. Dan perlu diklarifikasi dan perlu dipertegas tadi biaya tersebut yang Rp300 itu tidak masuk sama sekali ke rekening Bank Indonesia selaku yang mengembangkan sistem, tapi masuk ke biaya industri tadi, masuk ke acquire dalam hal ini kris yang di-scan, PJP yang di-scan, atau masuk juga ke PJP yang men-scan, masuk juga ke lembaga switching namanya yang tadi memfasilitasi transaksi antara penerbit dengan yang men-scan tadi, dan juga masuk ke industri lainnya gitu. Jadi sama sekali nggak ada ke Bank Indonesia gitu, Bu. Iya, ini perlu diperjelas bahwa yang Rp300 tadi nggak ke Bank Indonesia ya. Tapi betul ke maintenance saya lebih ke situ ya. Jadi sebenarnya jangan dikira bahwa hanya karena punya jaringan terus kemudian bisa ini, ternyata ada yang mengantar informasi ini ya. Jangan dikira ada kurirnya, ada ya. Jadi itu yang harus dibiayai pastinya. Nah ini Mas Ara juga ya, kalau kita lihat memang potensi keberadaan kris ini sangat besar karena seperti saya sampaikan tadi, kita masuk ke warung-warung itu sudah canggih juga nih ya, sudah ada yang pakai kris begitu. Nah kalau melihat potensi yang ada di Makassar khususnya, apalagi kita adalah kota makan enak ya, yang bawaannya selalu saja mau makan. Nah kuliner itu juga sudah mulai berkembang sebagai potensi wisata gitu ya, otomatis memang salah satunya itu adalah menyiapkan. Nah bagaimana kesiapan dari pihak perbankan sendiri mengatasi misalnya kalau ditemukan ada yang sulit untuk membuat kris itu sendiri, Mbak? Oke, sebenarnya kalau dibilang mereka sulit untuk membuat kris, lebih ke pemahaman kita yang belum sefrekuensi sebenarnya. Memang challenge di masyarakat adalah men-shifting pola pikir yang sebelumnya secara konvensional mau diubah menjadi digital, dan itu memang harus berproses. Kalau di Makassar kan sebenarnya masyarakatnya urban gitu ya kurang lebihnya. Jadi mereka tuh ada beberapa yang lumayan challenge untuk kita ubah, bisa mengubah sistem transaksi tadi, ada yang juga cukup mudah. Nah pertanyaannya gimana nih untuk yang agak sulit gitu ya. Pertama pendekatan secara persuasif itu penting banget. Memberikan pemahaman kenapa ini harus digunakan gitu. Jadi konsep mengapanya dulu nih Bu Fitri kita pengen tegasin. Mengapa harus dipakai gitu ya. Apa keuntungannya mereka. Karena secara individual pasti sebagai pengusaha saya juga ada untung ruginya apa kayak gitu kan ya. Kalau misalnya nggak ada kompensasinya ya. Iya, kalau misalnya saya nggak ada untungnya buat apa saya pasang, toh saya menggunakan tunai juga masih oke-oke aja. Nah itu kita pengen kasih tahu tuh, setiap perbankan ataupun e-wallet harus kasih tahu keunggulan masing-masing kris itu apa. Nah nanti begitu disampaikan, oh ternyata nih kalau misalnya satu yang tadi disampaikan oleh Mas Nohab, sekarang nih masyarakat kebanyakan udah jarang banget bawa dompet, lebih banyaknya bawa handphone gitu ya, lebih mau ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Disayangkan banget pada saat mereka mau belanja, mau makan, tapi pembayaran tadi tuh nggak tersedia. Berarti ada potensi yang hilang gitu ya, ada kesempatan keuntungan yang hilang. Yang kedua, sistem pembayaran ini sangat memudahkan untuk si merchant sendiri. Dari sistem penerimaan langsung masuk ke rekeningnya mereka. Otomatis resiko-resiko kehilangan uang tunai, adanya uang misalnya yang diragukan keasliannya gitu ya, itu diminimalisir dengan cara yang tadi, uangnya non cash gitu ya, nanti kita masuknya ke rekening. Paling kondisi sekarang digital kita manfaatin bareng, karena sekarang zamannya kan udah cashless society ya Bu ya, udah banyak banget yang jarang pakai uang tunai. Terus yang berikutnya lagi kita harus kasih tahu tuh dari sisi
biayanya. Tadi disampaikan oleh Mas Toha bahwa mengeluarkan biaya yang tidak mahal, murah banget, itu imbalnya apa? Apalagi ada di beberapa bank itu masih menggratiskan. Jadi menarik banget nih. Ada beberapa bank tuh yang menggratiskan biaya MDR atau merchant discount rate-nya. Kalau di perbankan itu ada namanya MDR gitu ya, biaya yang dikeluarkan oleh si merchant atau penyedia jasa tadi. Jadi dengan sweetener yang tadi itu harusnya bisa, walaupun mungkin ada beberapa hal yang bertahap, tapi kesini mereka akan beradaptasi secara bertahap untuk bisa dapat dan memahami tentang transaksi yang tadi. Berarti yang dimaksud MDR tadi yang di bawah 500.000 itu 0% gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya untuk Anda jangan sampai melewatkan ini jika punya usaha ya. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa ketika misalnya kita sudah beradaptasi pembeli ini atau para buyer sini sudah pada beradaptasi dengan digital, tapi ternyata tempat yang dituju ini tidak punya fasilitas. Nah ini akan menyulitkan juga. Betul, paling penting satu Bu Fitri, kalau Kris dibandingkan edisi, saya koreksi kalau misalnya keliru Mas Tohab, di Kris itu hampir semua transaksi metodenya real time masuk. Walaupun membutuhkan waktu misalnya beberapa jam kemudian dibandingkan mesin edisi. Kalau edisi itu biasanya H+1. Jadi gak usah khawatir buat pemilik merchant itu perputaran dananya tuh akan jalan dengan adanya Kris ini. Iya, jangan sampai berpikir, mungkin pikirannya begini, sekali itu langsung masuk gitu Mbak. Jadi memang ada proses ya. Jangan sampai mengeluhnya di situ. Sudah saya berhenti pakai Kris karena tidak masuk uangku. Enggak gitu. masuk kok ya. Iya. Nah, ini juga Mas Tohab berarti akan ke depannya terjadi pengurangan perputaran uang e-cash ya. Itu pasti ya. Bisa jadi seperti itu. Trennya sudah ke arah sana. Jadi kalau kita lihat transaksi penarikan dan setor tunai di ATM itu sudah berkurang drastis di Sulawesi Selatan termasuk di Indonesia. Jadi apalagi untuk transaksi-transaksi kecil. Jadi sekarang untuk transaksi yang lebih retail kecil, masyarakat tuh lebih prefer non tunai gitu dibandingkan uang tunai gitu. Iya, itu juga menjaga kesehatan kita ya. Katanya kalau uang itu kan punya bakteri banyak ya. Pindah-pindah gitu ya. Jadi setelah Kris ini jadinya akan lebih sehat begitu ya. Iya, setidaknya terhindar lah ya Bu. Baik. Ya, dan Anda pendengar dan juga pemirsa bisa menggunakan line telepon kita di 0821 3333 9440. Kita bisa berbincang tentunya bersama dengan dua narasumber kami ini, masih dengan Kris yang Cemumua ya. Ini makin mudah diingat ya. Kalau Cemumua itu makin familiar, tentunya akan semakin jelas nanti untuk Anda merchant menggunakan ini. Kita juga ya misalnya kalau saya juga bisa rasakan ya, misalnya pengguna handphone. Sekarang juga kalau misalnya saya ada jualan sendiri yang mungkin nilainya tidak besar ya, itu ternyata lewat handphone ini juga sudah bisa dibayar ke kita gitu ya. Jadi sudah ada aplikasinya begitu ya di mobile banking. Iya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara banyak tentang kuliner biasa lah ya, kalau makan pastilah ya. Tapi bagaimana dengan tempat-tempat ibadah? Ini juga sepertinya ketika kita mau melakukan donasi juga sudah disentuh oleh Kris gitu ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya tuh Mas Tohab? Ya, jadi yang perlu juga ditahu masyarakat bahwa Kris itu bukan cuma untuk medium pembayaran, tapi juga medium untuk bersedekah, donasi, bahkan banyak yang udah menerima untuk zakat dan segala macam gitu. Dan itu gratis 0% Bu. Mau berapapun nominalnya, mau dari 0 sampai 10 juta tidak ada potongan sama sekali untuk yayasan sosial, rumah ibadah dan sejenisnya. Jadi sekarang tuh sudah banyak rumah ibadah dari masjid, gereja, pura dan segala macam itu menerima pembayaran menerima donasi melalui Kris. Dan itu enaknya nggak perlu orang datang langsung ke masjidnya untuk bisa membayar. Sedangkan kalau transfer kan kadang masih kena 2,5, 6,5 gitu ya. Dapat 2.500, 6.500. Mau pakai Bifas atau pakai apa kadang gitu kita ya. ikhlas donasi 1 juta tapi ngeluarin 2,5 tuh kayak berat gitu kan Bu. Ya udah tinggal pakai Kris gitu. Kalau pakai Kris nggak ada ya. Iya, jadi utuh gitu ya. Utuh, benar Bu. Baik. Nah, Mbak Sarah, apakah juga memang kalau dilihat sekarang potensi tempat ibadah dan seperti yang disebutkan tadi Mas Tohab, sudah ada yang masuk di perbankan tempat Mbak Sarah? Oke, kalau di tempat saya sudah cukup banyak juga Bu Fitri. Jadi memang kita sama yang disampaikan oleh Mas Tohab, semangat dari Kris itu nggak hanya nyantar ke UMKM ya, tapi ke dunia sosial seperti ini juga, dunia religius itu juga akan disentuh dengan Kris yang tadi untuk mempermudah para masyarakat yang mau berdonasi. Di tempat kami juga seperti itu, Bank Mandiri
ke gereja, masjid dan beberapa tempat-tempat ibadah itu sudah betul-betul kita jadikan untuk tempat yang penggunaan atau implementasi KRIS yang tadi. Nah, nambah dikit dari Mas Tohab itu penting banget karena kita nggak maksud untuk minta-minta terkait dengan bencana atau sebagainya ya, tapi pada saat KRIS ini digunakan tentunya uang fisik tadi yang kita khawatirkan hilang atau misalnya nggak diminta-minta ada bencana banjir, nggak jadi kebasahan atau ada terbakar karena kebakaran dan sebagainya itu bisa di maintenance dengan yang tadi. Tinggal bagaimana kita tuh bisa menempatkan KRIS yang mudah dilihat oleh masyarakat tapi tidak mudah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sih di bank kami juga cukup concern untuk bisa implementasiin KRIS ini di tempat ibadah. Iya, berarti sebenarnya ini juga langkah mitigasi sih sebenarnya ya, bahwa jangan sampai kita kecurian pegang uang cash dan sebagainya dari donasi itu. Dan tidak bisa dipungkiri ya, pendengar Jawa Pemirsa, kadang-kadang juga memang ada yang sudah berniat jahat ya melihat dana yang begitu besar ya. Nah, kalau misalnya lewat KRIS tadi langsung masuk ke rekening yang dituju. Baik, silakan penelpon kita dinantikan di 0821 3333 9440 dan kita akan kembali bersama dengan dua narasumber ini setelah Anda mendengarkan yang berikut ini. Digitalisasi semua jadi mudah, bayar cepat, hidup tambah indah. Tapi ingat jangan terlena, bijak pakai sehat jiwa raga. Ayo manfaatkan, jangan kebablasan. Digitalisasi cerdas maju tanpa beban, mari kita pakai KRIS. Kendalikan hidupmu, jauhi judi online. Baik, kita kembali di perbincangan pagi hari ini tentunya masih dengan KRIS yang cemumuah ya. Ya. Nah, ini ada dua narasumber kami masih bersama dengan Mas Tohab dan juga Mbak Sarah. Nah, Mbak Sarah dengan Mas Tohab ini kita kan sudah dengar bahwa ternyata betul cepat, mudah, murah, handal ya. Kenapa? Karena tadi sudah ada bahwa dia agak murahnya itu karena ada yang dibawa 0%, ya ada 0%, ada yang kemudian memang di bawah 500.000 itu, terus juga 15 menit waktunya ya bisa digunakan untuk cepat mendaftar dan pastinya semua sudah dapatkan. Nah, ini kan era digitalisasi memang kita tidak pungkiri. Kalau misalnya di genset dan yang di belakang ini itu tentunya agak mudah ya karena mereka memang menggunakan ini gitu. Itu sudah hidup di zamannya mereka lahir, mulai dari lahir sudah diposting. Jadi memang mereka ini sudah sangat akrab dengan digitalisasi. Beda lah ya yang zaman kolonial ya. Ya yang kemudian memang harus beradaptasi. Nah, ini kan PR besar juga nih Mas Tohab dan juga Mbak Sarah untuk bisa membuat mereka yang di zaman kolonial ini dan masih hidup di zaman milenial dan digitalisasi ini untuk bisa beradaptasi. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk bisa memberikan edukasi agar mereka jadi tidak jadi melek digital lah tentunya dengan penggunaan KRIS ini. Ya, pastinya Bank Indonesia bersama dengan perbankan ya, itu aktif mengencarkan edukasi dan sosialisasi ke semua level masyarakat. Bukan hanya pelajar sekolah, tapi juga kayak pelaku usaha yang mayoritas memang banyak itu masih dari generasi yang disebut generasi kolonial ya. Termasuk juga ke pedagang pasar yang dia masih sangat-sangat tradisional. Kita kenalkan yang namanya pembayaran non tunai. Dan kita banyak juga kolaborasi dengan pemerintah daerah ya, termasuk dengan ASN-ASN yang memang kalau statistik juga masih banyak didominasi generasi atas tadi. Nah, itu yang kita kolaborasi mendorong mereka pertama setidaknya membuka mobile banking dulu di rekening gaji mereka. Nah, setelah membuka mobile banking baru kita kenalkan dengan namanya pembayaran non tunai seperti KRIS. Dan kita kenalkan dengan cara yang mudah yaitu untuk donasi tadi yang memang lebih relevan dengan mereka ya. Termasuk juga mengenalkan KRIS tersebut tadi untuk pembayaran pajak dan retribusi di mana mereka kan yang masih mengambil keputusan untuk membayar pajak dan retribusi di rumah tangga masing-masing. Nah, itu yang kita kenalkan dan harapannya menggunakan satu orang itu bisa memberikan efek setidaknya ke keluarga dan juga kepada tetangga-tetangga segala macam. Makanya itu yang kalau kita lihat kami pernah kolaborasi dengan Bank Sulselbar terjadi peningkatan rasio ASN yang menggunakan mobile banking dan juga rasio ASN yang telah bertransaksi melalui KRIS yang mana tadi itu didominasi oleh tadi generasi atas tadi Bu. Gitu. Baik. Nah, tadi kan kita sudah melihat positif dari KRIS itu sendiri ya. Tetapi tadi juga saya sudah sedikit menyinggung tentang ada juga sih yang punya niatan menipu begitu ya. Nah, kira-kira untuk safety-nya Mbak
Sarah, untuk bisa terhindar dari penipuan ini kira-kira seperti apa sih untuk mereka yang menggunakan kris itu sendiri? Oke, kalau bicara masalah resiko, sebenarnya hampir seluruh alat bayar tuh punya resikonya masing-masing ya. Termasuk kris, tinggal bagaimana tuh kita bisa ngewaspadain resiko-resiko yang tadi, baik dari sisi si customernya sendiri ataupun si merchant yang pemilik kris yang tadi ya. Nah, saya sedikit cerita dulu nih Bu Fitri, Mas Tohab, beberapa waktu yang lalu sempat ada case gitu ya. Salah satu masjid di kota Jakarta tuh yang QR-nya itu diganti oleh penipu. Jadi donasi masyarakat yang disampaikan tuh nggak nyampe ke rekening masjid, tapi nyampainya ke rekening penipu. Di sisi lain, saya banyak dapat beberapa cerita dari teman-teman di cabang yang pada saat mereka marketing nawarin penggunaan kris untuk merchantnya mereka. Di antara itu ada owner yang sampaikan, saya trauma nih pakai kris karena salah satu karyawan saya, staff saya tuh menggunakan kris selama saya nggak ada di rumah makan itu. Jadi digantiin si barcode-nya. Akhirnya pembelinya scan krisnya tuh ke QR dari staffnya, bukan dari si merchant-nya atau pemilik restonya. Jadi dia ganti nama sedikit mungkin ya bedanya. Lebih ya, tepatnya mungkin ya? menggunakan QR yang lain ya, berbeda, menggunakan QR yang berbeda. Nah, hal ini tuh nggak usah dikhawatirkan. Memang selalu akan ada resiko. Tinggal bagaimana pemilik merchant ataupun si customer-nya itu mewaspadai. Yang pertama adalah pastikan bahwa pada saat proses pembayaran itu terjadi, itu memang benar-benar masuk ke nomor rekening dan nama yang tertera sesuai dengan yang terdaftar pada merchant. Dan di sisi merchant pun mereka sebenarnya punya notifikasi, Bu. Jadi mereka punya handphone yang mereka daftarkan, itu yang connect dengan krisnya, mereka punya notifikasi apakah uangnya sudah masuk atau enggak. Balik lagi nih, sistem kris ini kan kadang ada yang masuknya mungkin di jam sekian, jam sekian, jam sekian. Kayak di tempat kami itu kurang lebih 3 kali masuk di pagi hari, siang, sore sama malam gitu ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa nanti taunya berarti di jam itu dong, enggak. Notifikasinya akan masuk sesuai dengan jam mereka transaksi dan itu bisa dimonitor seperti itu. Namun di beberapa merchant untuk memitigasi hal-hal yang tadi walaupun notifikasinya ada yang masuk, mereka tetap capture. Mereka tetap foto, manual sih tapi itu bisa cukup membantu. Karena sekaligus memvalidasi apakah dana tadi yang di scan itu benar-benar masuk ke rekening atas nama merchant saya atau enggak. Yang kedua adalah untuk di sisinya kita nih, sisinya customer, jangan sembarangan klik dan segala macam gitu ya. Harus hati-hati juga yang kita scan sekarang ini kan lumayan ya. Semakin canggih digital kayak gini, semakin banyak orang pinternya untuk mengalihkan hal-hal yang tadi ke hal yang tidak baik. Nah karena itu sebagai customer juga harus pinter-pinter melihat apakah QR yang kita scan ini benar-benar QR dari si merchant itu atau enggak. Bisa dilihat dari situ sebelum, dan jangan sampai kita main klik-klik itu ya kan, karena banyak phishing dan segala macam itu ada yang aneh-aneh gitu ya Bu ya, banyak hal yang perlu kita hindari. Nah itu mungkin yang paling gampang untuk digunakan oleh merchant ataupun oleh customernya kita untuk memitigasi hal tadi. Terus kalau boleh nih, si krisnya jangan disimpan di sembarangan tempat, simpannya tuh di tempat-tempat yang terjangkau tapi tetap terdetek oleh owner atau pemilik si merchant, jadi tetap kelihatan Bu. Kalau kita nyimpennya sembarangan takutnya malah disalahgunakan oleh orang lain. Kurang lebih mungkin sesederhana itu sih. Nah ini kan yang sebenarnya yang paling hati-hati di donasi ya. Kalau misalnya tempat makan biasa dekat kasir, jadi agak mudah dikontrol. Tapi yang di tempat-tempat ibadah itu kan biasanya nyimpannya di pintu, gitu kan, yang di mana. Nah ini yang memang harus tetap hati-hati. Jadi kalau penipu itu ya namanya penipu ya, bisa melakukan dengan segala cara seperti itu. Ada saja yang dilakukan. Nah untuk bisa waspada nih dari Bank Indonesia, supaya tidak terjadi, kalau tadi Mbak Sarah sudah kasih secara gamblang untuk perbankan, mungkin sudah berusaha untuk memberi edukasi seperti itu. Kalau dari Bank Indonesia sendiri? Ya, sebenarnya kurang lebih sama Bu, dari sisi merchant dipantau terus, krisnya diupdate terus, maksudnya dipastikan tidak digantikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan dari sisi pengguna, kris ini kan dia bisanya dari aplikasi ataupun dari mobile banking mutasinya tertentu. Ya, mutasi rekeningnya ya. Nah itu juga tadi jangan pertama handphone. Kita semua sekarang menaruh data pribadi kita di handphone gitu ya. Setidaknya handphonenya di password. Menggunakan, sekarang kan udah pakai biometrik udah lebih aman gitu ya. Ataupun kalau menggunakan password, jangan menggunakan password yang kayak gampang ditebak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, I love you password. Gunakanlah kombinasi huruf besar, huruf kecil, karakter gitu khusus. Iya benar gitu Bu, itu yang pertama. Kedua, jangan juga menyerahkan data pribadi kita ke orang lain sembarangan gitu ya. Bahkan termasuk ke orang terdekat kita pun, karena kita nggak seharusnya, kadang kita nggak percaya ya, karena kalau udah data itu sangat-sangat berharga gitu ya Bu ya. Dan ketiga, jangan mudah tergiur dengan suatu tawaran yang
kesannya too good to be true. Misalnya, oh Anda mendapatkan umroh, tapi harus transfer dulu. Atau Anda mendapatkan umroh cukup isi formulir ini, Anda mendapatkan segala macam gitu. Itu gampang banget mainin psikis orang. Nah itu nggak mungkin kita mendapatkan sesuatu tanpa kita melakukan usaha tertentu kan ya Bu ya. Jadi kayaknya jangan terlalu cepat mudah percaya. Apalagi kalau ditelepon dari nomor-nomor yang tidak dikenal gitu ya. Apalagi punya nomor handphone ya, katanya kalau perbincangan kita kemarin hati-hati dan waspada jika ada yang menelpon menggunakan nomor handphone. Nomor yang tidak dikenal kan. Jadi harus tahu nih mana nomor yang memang resmi. Misalnya kalau dari Bank Mandiri pasti punya nomor resmi. Bank lain juga pasti punya nomor resmi. Termasuk juga akun media sosial gitu ya. Itu yang banyak tuh kalau di Twitter, di Instagram ya. Kalau misalnya kita customer service resmi kan pasti biasa centang biru. Namanya juga udah gampang dicari apa sih akun Instagramnya. Biasanya tuh yang kayak banyak tuh kayak sebut merek BC745688. Nah itu udah gak jelas tuh. Apalagi followernya cuma baru dibikin, followernya dikit. Nah itu jangan dipercaya gitu Bu. Jadi carilah akun-akun resmi yang memang bisa dipercaya gitu Bu. Iya, ini perlu edukasi, memang literasi yang bagus ya tentunya soal perbankan ke masyarakat kita. Nih Mbak Sarah, ini kan juga kalau tadi kita cuma berbincang tentang bagaimana membuat kris. Apakah dari pihak perbankan ada langkah menjemput kris misalnya, maksudnya bukan pengelola itu atau merchant itu yang harus datang ke perbankan, tetapi pihak perbankan kemudian membuka ruang untuk mendatangi merchant-merchant misalnya. Iya, kalau di tempat kami betul Bu Fitri. Jadi memang sekarang udah reverse gitu ya, udah kita yang ngejemputin bola. Karena apalagi kalau bicara sama UMKM berkaitan dengan pedagang, mereka tuh 1x24 jam mungkin waktunya udah sibuk banget sama dagang, susah untuk ninggalin tempatnya. Jadi mau gak mau pihak bank juga proaktif untuk betul-betul satu mengedukasi, yang kedua memastikan bahwa itu digunakan, yang keempat ya marketing seperti biasanya. Nah gimana caranya, ada beberapa metode sih di tempat kami, ada yang namanya serbu pasar gitu ya, mereka datang ke daerah-daerah yang memang tingkat keluar masuknya uang ini cukup tinggi nih. Di daerah pasar itu kan hampir setiap hari ya ada proses jual beli dan segala macam. Nah itu tuh kita coba edukasi ke masyarakat, sosialisasi, setelah itu implementasi increase-nya. Jadi kadang tuh kalau misalnya ngomong individu ke individu, person ke person itu kan bisa bagus tapi tidak bisa langsung banyak dapatnya untuk pemahaman yang tadi. Nah kalau kita sosialisasi langsung ke daerah-daerah merchant atau daerah pasar kayak gitu, ada banyak masyarakat yang akhirnya mendengarkan dan sadar bahwa oh ternyata kelebihannya tuh seperti ini. Baik, kita terima telepon dulu. Boleh, boleh silakan. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa? Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Iya, Pak Iwan di Maros. Oh iya, Pak Iwan di Maros. Silakan Ki. Iya, lagi berada di Taman Purbakala itu di Maros. Iya, silakan. Monitor dari sekarang. Iya. Ini masalah kris ya. Nah, saya kira kalau mau memasalkan ini sistem pembayaran digital dengan kris ini harus lebih memudahkan, terutama mungkin UMKM, karena sekarang ini masih banyak mungkin UMKM yang belum mampu untuk mengakses pembayaran kris. Kalau perlu mungkin tidak usah UMKM-nya datang ke bank. Jadi bagaimana caranya pihak perbankan maupun juga Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama, bagaimana lebih memudahkan ini supaya kris bisa lebih mudah dijangkau. Nah paling tidak misalnya untuk cetak cetak barcode-nya misalnya begitu ya. Nah mungkin bisa konsumen yang cetak gitu, karena kan biasanya kan kesannya kalau orang pergi ke bank itu ribet begitu, banyak yang harus ada persyaratannya begitu. Saya sendiri belum pernah mengakses kris ini karena saya tidak punya usaha, jadi saya belum tahu bagaimana seluk-beluk kris ini sendiri. Tapi saya juga sebagai pengguna kris, karena saya ada mobile banking yang biasa saya gunakan pembayaran dengan menggunakan sistem kris, begitu memang sangat memudahkan ya daripada menggunakan uang tunai. Ini kan lebih bersih juga seperti itu ya, karena uang itu kan sangat kotor begitu, banyak orang yang tega di dalamnya, orang dan sebagainya. Nah jadi memang saya kira kalau mau kris ini biar sampai warung-warung
warung kelontong, warung Madura, dan lain sebagainya bisa mengakses kris, penjual bakso dan sebagainya lebih dimudahkan. Kalau perlu jangan usah para UMKM ini, nasabah ini datang ke bank. Bagaimana caranya disosialisasi supaya bisa mengakses lebih mudah untuk bisa menggunakan sistem pembayaran. Saya kira demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Ini sebenarnya nyambung seperti yang saya tanyakan tadi ya. Mungkin tadi Pak Iwan lagi telepon sambil mendengarkan jadi sempat terlupa yang tadi. Jadi memang seperti itu tadi sudah menjadi solusi juga bahwa mereka nanti pihak perbankan yang akan menuju ke merchant. Jadi banyak event yang bisa kita lakukan gitu ya. Bisa melakukan gathering dengan UMKM, apalagi kan sekarang perbankan sebagian besar lumayan fokus gitu ya Mas Wahab untuk bisa ikut dalam mensupport UMKM dari sisi permodalan, dari sisi pembayaran gitu ya. Sistem digitalisasi tadi sudah sangat tersupport. Nah karena itu kalau dibilang nunggu mereka ke bank nggak perlu, ngunjungin mereka juga sangat bisa dilakukan sebagai opsi lain, karena kalau bicara pembukaan rekening sekarang tuh pembukaan rekening online udah bisa di mana aja Bu. 24 jam 7 hari itu udah bisa dilakukan gitu ya untuk dimanapun berada si customernya kita. Yang kedua setelah membuka pembukaan rekening sudah ada rekening sumber ataupun rekening penampungan nanti dananya, tinggal di create kris yang tadi saya sampaikan kepada Bu Fitri. Kris ini simple banget, bentar banget dibuatnya, tinggal download aplikasi. Kalau di kami ada namanya Livin Merchant lagi-lagi, dan itu proses untuk registrasi secara keseluruhan sampai ngupload contoh barangnya tuh kurang lebih 15 menit. Jadi merchantnya boleh menggunakan krisnya di hari yang sama tuh untuk bisa menjadi metode pembayaran tadi. Jadi gampang banget. Jadi terjawab ya Pak Iwan bahwa sebenarnya pihak perbankan sudah memikirkan bahwa untuk memenuhi keinginan para merchant ini karena sibuk tadi ya, lagi jaga toko, misalnya jualan, bikin gitu bumbu apa gitu, nggak bisa ke perbankan, jadi akhirnya begitu. Nah penasarannya begini, apakah kris ini hanya ada di Indonesia nih, Mas Tohab? Jangan sampai kita ini pada rame begitu di Indonesia bikin kris. Oh, ada telepon lagi ya, kita tahan dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo, waalaikumsalam, selamat pagi, Pikiran Rahman. Oh iya, terima kasih banyak. Ini sepertinya suara dari Jeneponto, benar ya? Kaharudin di Kabupaten Jeneponto. Iya, silakan Pak Kahar. Iya, sama-sama pakai Eri Rahman dan Kaharudin. Oh iya. Assalamualaikum Bapak dan Ibu narasumber yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Iya. Silakan Pak Kahar. Semua infrastruktur yang bergerak di bidang usaha ekonomi real di era digital sistem, terlebih 2024 ini Bapak Ibu mengalami priority problem, baik masyarakat pribadi terhadap lembaga keuangan maupun sebaliknya. Ini yang paling parah, sebaliknya lembaga keuangan terhadap masyarakat pribadi. Pertanyaan saya, problem seperti ini apakah manajemen tanpa penguasaan pekerjaan? Apakah memang unsur penipuan yang dilenakan ke Tiongkok? Terima kasih atas respon Bapak dan Ibu. Oh ya, mungkin ini maksudnya dengan era digitalisasi yang ada sekarang ini kan akan berpeluang buat terjadinya penipuan, dan itu bisa membuat pekerjaan baru buat orang. Begitu barangkali maksudnya ya Pak Kahar ya, saya agak ini supaya mudah-mudahan itu yang benar ya. Ini tanya itu dulu, dijawab Pak Kahar dulu nih Mas Tohab. Atau gimana Mas Tohab dulu. Tadi balik lagi Bapak Ibu, kita tuh kenal ada orang yang tidak tahu, ada orang yang tahu, ada orang yang ahli, dan juga orang yang ahli ada orang yang lihai gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai pengguna itu harus lebih lihai daripada orang oknum tidak bertanggung jawab. Tadi balik kita Bank Indonesia bersama juga dengan OJK, LPS dan juga lembaga perbankan dan keuangan di Sulawesi Selatan selalu mendorong yang namanya edukasi. Baik ketika bank jemput bola ke merchant, itu pun mengedukasi bagaimana cara agar terhindar dari penipuan ataupun modus-modus yang dapat merugikan segala pihak. Dan kita juga harus terus lebih mengupgrade wawasan kita, awareness kita. Jangan sampai tadi share data pribadi, jangan sampai tadi gunakan password yang mudah ditebak, jangan sampai
tergiur dengan tawaran yang kesannya sangat too good to be true dan segala macam. Nah itu agar tidak merugikan Bapak Ibu selaku pengguna jasa keuangan. Itu sih mungkin Bu. Iya, kita lanjut lagi tadi pertanyaan saya. Ini kris ini dipakai di sini saja. Jangan sampai kita pada pakai kris ke luar negeri tidak bisa. Nah itu, jadi di dunia ini banyak juga negara-negara yang mengembangkan tadi QR code, pembayaran berbasis QR code. Nah jadi kris itu bukan hanya bisa digunakan di Indonesia, tapi ketika kita jalan-jalan ke luar negeri, termasuk kita mulai dari Thailand dulu, setelah itu mulai dikembangkan ke Malaysia dan Singapura. Turis Indonesia itu bisa berbelanja menggunakan kris di Thailand, Singapura, dan Malaysia. Dan hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Turis dari Thailand, Singapura, dan Malaysia bisa berbelanja menggunakan kris yang ada di merchant Indonesia langsung di Indonesia. Itu jadi peluang juga buat Bapak Ibu bagaimana marketnya bukan cuma lokal tapi go global, memanfaatkan turis-turis tadi. Yang kadang turis ini tidak langsung menukar uang dalam jumlah yang banyak, tapi ketika butuh, tinggal ambil handphone, tinggal scan. Apalagi tadi turis-turis dari Thailand, Singapura, dan Malaysia itu yang paling banyak berkunjung di daerah Sulawesi Selatan, terutama Malaysia dan Singapura, karena udah ada direct flight ya tadi dari Kuala Lumpur ke Makassar. Dan bukan cuma 3 negara tadi, Bank Indonesia juga sedang menjajaki kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk juga dengan Jepang, Arab Saudi, India, dan Korea. Jadi nanti kalau kita jalan-jalan ke Korea itu bisa jajan totoboki tinggal pakai kris, jajangmyeon tinggal pakai kris gitu ya. Mereka pun bisa jajan mie ayam pakai kris juga gitu Bapak Ibu. Iya, yang paling penting sebenarnya yang di Arab Saudi nih ya. Karena orang Sulawesi Selatan sangat populer di sana, suka belanja ya. Untuk Anda yang pernah ke Arab Saudi itu pasti akan bisa merasakan ada Arab Saudi versi Bugis di sana ya. Jadi memang sudah harus ada kris ya, seperti itu. Nah ini kan ujung-ujungnya juga jangan sampai pengguna kris ini merasa bahwa ini karena hanya bisa barcode. Padahal harus ada tabungannya kan. Ya bagaimana tuh Mbak Sarah? Jadi sebenarnya kan kris ini jadinya ada 2 gitu ya tujuannya. Satu adalah mempermudah sisi merchant, yang kedua mempermudah sisi kita di customernya. Kalau sejauh ini kita sering pakainya uang tunai gitu ya, Bapak Ibu biasanya mungkin nyimpen duitnya sebagian ada di rekening, sebagian lagi dipegang tunai. Nah tunai ini kan berpotensi yang banyak macam ya Bu ya. Satu berpotensi bisa hilang, yang kedua berpotensi kita mau jajan misalnya nggak penting-penting amat cuman jadinya jajan, yang ketiga misalnya uang kembalian dan segala macam, itu ribetnya luar biasa. Nah untuk belanja menggunakan kris tadi ya betul, Bapak Ibu customernya itu harus punya rekening sumber dulu ataupun e-wallet. Jadi sebenarnya nggak harus dalam bentuk rekening Bu, dalam bentuk e-wallet pun boleh. Nah ini tuh nanti tinggal scan aja, yang penting pastikan bahwa baik di e-wallet ataupun di rekeningnya itu tersedia dana yang cukup. Nah nanti pada saat tersedia dana yang cukup, masing-masing nih e-wallet ataupun bank yang tadi itu punya kebijakan apakah nanti akan ada limit batasan untuk mereka gunakan belanja atau seperti apa. Karena kan setiap perbankan tuh masing-masing beda ya. Kalau misalnya di Bank Mandiri mungkin ada batasan bahwa dalam sehari itu boleh belanja menggunakan kris ataupun edisi maksimal sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Nah itu sih Bu, kuncinya adalah punya rekeningnya atau e-wallet sebagai sumber dananya. Karena kris itu kan akan connect-nya ke sumber dana yang tadi. Saya mau nambahin dikit Bu, jadi tadi kris ini kan bisa dipakai dari nominal Rp1 sampai 10 juta ya. Jadi kadang kan kita belanja tuh belanja 17.000 belanja 19.300 baru dibalas sama penjualnya 700-nya mau pakai permen atau dikelasin nggak? Sebenarnya kan karena kita nggak ikhlas ya Bapak Ibu ya. Nah coba bayangin tiap hari kita ini menunggu yang Rp700 ini kembali. Bayangin tiap hari kita ke toko yang sama belanja tiap hari segitu Rp700 tiap hari dikelaskan kan 300 hari itu udah 20 diganti permen atau diganti permen sampai pulang jadi 1 toples. Iya lumayan juga kan. Jadi nggak ada lagi tuh alasan kayak gitu. Termasuk juga tadi misalnya kadang kan ada bank yang nerapin minimal uangnya tuh di bank tuh 50.000. Terus uang kita kan 70.000 pengen jajan gitu ya. Kalau kita tarik di ATM kan 50.000 nggak bisa ditarik ya Ibu ya. Jadi tinggal belanja cukup 20.000 dengan tunai bisa gitu ya. Termasuk juga tadi saya izin menambahkan. Jadi kris itu bukan cuma terkonek dengan akun tabungan, tapi sekarang sudah banyak bank yang terhubung dengan kartu kredit. Iya betul, sumber dananya juga kartu kredit. Oh sekarang sudah bisa ya lewat kartu kredit. Jadi kayak tinggal scan kris, nanti pilih dananya kartu kredit, dia dikonekkan. Jadi nggak perlu gesek juga Bu. Jadi tinggal scan handphone, sumbernya pilih kartu kredit. Nah tapi ya itu dengan segala macam kemudahan ini harus pandai-pandai mengontrol diri sendiri. Jangan sampai konsumtif. Jangan sampai konsumtif. Walaupun ya kita pengennya udah nggak apa-apa sih konsumtif kan membantu ini juga, membantu UMKM, membantu perekonomian juga ya. Iya, ini saya mengingatkan juga kartu kredit itu pinjaman ya. Jangan sampai bukan bonusan ya Bu. Koneksi malah
tagihannya lebih di sini. Iya, betul. Seperti itu. Baik, tak terasa kita berada di penghujung perbincangan itu untuk kedua narasumber saya berbincang tentang Chris Cemumua ini luar biasa ya. Berarti sudah kita dapatkan cepat, mudah, murah, handal karena ternyata tidak cukup waktu yang banyak ya. Ternyata sangat simpel, terus juga penggunaannya jadi lebih nyaman begitu dan aman karena tinggal ikut di handphone. Tergantung ini ya, handphone Anda harus betul-betul kuat menggunakan aplikasi. Jangan sampai error ya itu. Baik, di penghujung perbincangan ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita ini Mas Tohab? Saya singkat aja Bu, jangan ragu-ragu pakai Kris, mari pakai Kris. Ayo kita gabung dengan Kris gitu ya. Baik, silakan Mbak Sarah. Sama aja ya, mau transaksinya cepat, mudah, murah gitu ya, unggul, handal, tetap gunakan Kris karena Bapak Ibu hampir semua merchant juga sudah menggunakan Kris. Jadi untuk transaksi yang mudah dan nyaman tetap gunakan Krisnya, termasuk merchant-merchant gak usah ragu. Baik, dan ini luar biasa ya kalau kita berbincang tentang Kris, bukan Kris teman saya atau si Kris Biantoro misalnya bukan. Tetapi ini Kris tentunya sangat berharga, kenapa? Karena Anda akan lebih mudah dan lebih murah dalam mengaplikasikannya. Saya Fitriani Rahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digitalisasi semua jadi mudah, bayar cepat, hidup tambah indah. Tapi ingat jangan terlena, bijak pakai sehat jiwa raga. Ayo manfaatkan, jangan kebablasan. Digitalisasi cerdas maju tanpa beban, mari kita pakai Kris. Kendalikan hidupmu, jauhi judi online. Tak sadar ku temukan